uji tanah yang menggunakan mulsa organik dengan tanah yang tidak menggunakan mulsa organik atau tanah konvensional atau tanah yang diolah. Kita bisa lihat nanti bagaimana hasilnya, apakah tanah yang diolah dengan tanah yang tidak diolah itu mana yang lebih bagus dalam rangka menyerap air atau menyimpan air. Nah, berikut sedikit penjelasan dari Bapak Kus. Jadi air itu masuk ke dalam tanah, terserap oleh tanah. Sedangkan ini tidak, langsung keluar ke rumah. Ini kan jadi filter, jadi airnya juga bersih. Karena airnya yang keluar dari air tanah kan. Kalau ini kan enggak, dari luar mencuci malah ini. Jadi sesuai teori kita. Nah, ini kita sudah bisa kesimpulan ya. Nanti berikut orang nanti coba lagi gitu. Coba kita ukur lagi yang berapa. di kanan Nah, yang tanah yang tidak diolah dan sebelah yang kiri keluar tanah yang diolah. Ini hasilnya. Atau yang disebut tanah MTOT dan tanah yang konvensional. MTOT. Oke. Oh ya, ternyata lebih banyak airnya. Nah, Coba diangkat. Oke, angkat aja. Kalau nanti pilih dulu. Ternyata benar bahwa tanah yang tidak diolah itu lebih bagus menyimpan air dibandingkan dengan tanah yang diolah. Nah, beginilah pemirsa. airnya kondisi airnya lebih keruh. Kemudian kondisi air juga Lebih ini keruh. yang diolah lebih keruh. Ini yang untuk MTOT lebih bagus, lebih bening dibandingkan yang diolah. Karena keluarnya dari air tanah itu dari yang Ya. itu, dari serapan tanah. Ini kan dari pencucian tanah. Oh, begitu Pak ya. Ini kan pencucian tanah yang ini yang diolah itu mencuci. Kalau itu kan masuk ke dalam tanah dulu keserap. Artinya tingkat penyerapan tanahnya yang MTOT lebih bagus karena ada humus-humus. Oh. Ya, pemirsa. Coba Ini kondisi awal tanahnya. Tanah yang diolah dan ini tanah yang tidak diolah. Enggak, ngalirnya pun Pak lebih cepat itu. Oh ya iya, makanya Ya, tanah artinya ini mencuci. Nah, logikanya tanah yang diolah itu ketika hujan itu cepat banjir karena tidak bisa menyimpan air. Kalau tanah untuk MTOT lebih mengikat air. Iya, menyimpan air, mengikat karena ada humus-humus. Jadi kayak busa, ketika air itu masuk ke busa kan menyimpan di busa. Oh, yang di teori kemarin. Teori itu. Nah, itu kan logikanya itu. Karena ada banyak humus. Jadi busa itu bisa menyimpan air karena ada humus-humus. Ini karena pengaruh mulsa juga Pak, mulsa Iya, ini mulsa alami kita ya. ada busa-busa nih, ada ini ikatan-ikatan nih yang busa pelapukan bersatu dengan tanah. Bayangkan kalau dengan kimia kan habis dengan tanah, habis menguap. Ya, demikian Masih pemirsa. tetap berapa kali pun cepat itu. Ya, ini mencuci. Air itu tidak masuk ke dalam tanah. Ini tidak dapat, ini yang konvensional tanah yang diolah. ini tidak dapat mengikat air Pak. Tidak bisa menyimpan air, tidak bisa menyimpan air. Lebih lama. Kalau yang ini dia dapat menyimpan air lebih lama. Lebih cepat karena ada humus-humusnya. Nah, nanti logikanya bagaikan air masuk ke busa itu, ya. Busa kan disimpan air. 1 liter masuk ke busa berapa yang keluar? Tapi 1 liter ke dalam batu atau keramik kan pasti keluar semua. Apa bedanya dengan ini? Nah, sekarang gini, logikanya kalau ini tidak ada air, bagaimana ini pengurai bahan organik masuk di situ? Tidak sempat kan? Kalau di situ kan ada yang diurai, ada humus, ada makanan cacing aja di situ. Ini di mana kehidupan sini? Nah, begitu pemirsa penjelasannya Ya. bahwa tanah yang tidak diolah atau tanah yang menggunakan mulsa organik itu lebih baik dibandingkan tanah yang diolah. Ada untuk kehidupan makan, kelembaban juga terjaga. Ini kan nggak bisa. Kalau ada hujan, udah masuk hujan pasti banjir. Karena kita, itu buktinya. Kalau nanti kering ini retak sekaligus karena tidak ada humusnya. Nah, Nggak ada yang mengikat. tanah yang diolah itu kalau ketika musim kemarau dia akan kering dan retak. Dia tidak bisa menyimpan air Ada yang menghumus. dan airnya akan mengalir begitu saja. Musim kemarau Pak, ini lebih lama dia menyimpan airnya. Nah, berbeda dengan yang tidak diolah atau menggunakan mulsa, dia bisa menyimpan air lebih lama dan tanah lebih lembab dan lebih subur. Karena satu kesuburan semakin meningkat.
jumlah pengurai semakin meningkat, jumlah humus semakin meningkat. Bahkan di hutan kan, di hutan kemarau kan ada kekeringan banget. Coba di kita, kekeringan kering banget. Coba di hutan, nggak ada kan kekeringan. Sama-sama kering kan, yang dapat matahari sama, hutan pun sama. Coba lihat ke hutan, apakah tanahnya retak? Enggak kan? Karena ada humus-humus. Itu sebenarnya. Demikian pemirsa. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Yuk, kita semua. kita ke lapangan dulu, kita buktikan Terima kasih. yang cerita Tonton video ini Pak sampai selesai. Supriyadi itu bisa Jangan lupa meningkatkan subscribe, produksi kedelai. like, and comment. Di sini aja.